Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha adalah putra Kiai Nur Salim, pengasuh pesantren Al-Quran di Kragen, Narukan, Rembang. Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim inilah Gusmi atau Kiai Haji Hamim Jajuli memulai gerakan Jantiko atau Jamaah Anti Koler yang menyelenggarakan samaan Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti Mantab atau Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Gofilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan menjadi Jantiko, Mantab, dan Zikrul Gofilin. Gus Baha kelahiran tahun 1970 ini memilih Yogyakarta sebagai tempatnya memulai pengembaraan ilmiahnya. Pada tahun 2003 ia menyewa rumah di Yogya. Kepindahan ini diikuti oleh sejumlah santri yang ingin terus mengaji bersamanya. Gus Baha kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz, sehingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta kiroahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan ketaatan dalam tajwid dan makhrajul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berhikmat kepada Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar saat mondok di Al-Anwar. Ini pula beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu dan keluasan wawasan dan banyaknya hafalan beliau. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau, Syekhona Maimun Zubair, untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai hingga urusan mencari tabir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar, hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhena Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika beliau dipanggil untuk mencarikan tabir tentang suatu persoalan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Mbah Maimun Zubair pun terharu dan berkata, "Iyo ha, kowe pancen cerdas tenan," atau dalam bahasa Indonesia, "Iya ha, kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Mbah Maimun Zubair saat memberikan mawaizah di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yokoyo Gus Baha dalam bahasa Indonesia. Santri yang sebenarnya itu ya seperti Gus Baha, kurang
lebih seperti itu, Mbah Maimun berkata, dalam riwayat pendidikan beliau, Gus Baha, semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, beliau hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Rembang. Pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rushaifah atau Yaman, namun beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia berkhidmat kepada alma maternya, Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah PP Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya di Sarang, beliau menikah dengan seorang Ning, pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik sehubungan dengan pernikahan beliau. Diriwayatkan setelah acara lamaran selesai, beliau menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangan beliau hingga kini. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, bahkan sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Mertuanya hanya tersenyum dan menyatakan, "Klop alias sami mawon kalih kulo." Kesederhanaan beliau ini dibuktikan saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler alias bus biasa kelas ekonomi. Berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya yang semenjak kecil. Beliau hidup sederhana bukan karena keluarga beliau miskin. Dari silsilah keluarga beliau dari pihak ibu, atau lebih tepatnya lingkungan keluarga di mana beliau diasuh semenjak kecil, tiada satu keluarga pun yang miskin. Bahkan kakek beliau dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat konfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau, beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat semenjak zaman leluhurnya. Bahkan salah satu wasiat dari ayahnya adalah agar beliau menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Selain Yogyakarta, beliau juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur, di Yogya minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal ini beliau jalani secara rutin sejak tahun 2006 hingga kini. Di UII, beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf UII. Timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Quran dari seantero Indonesia seperti Profesor Dr. Qurai Shihab, Profesor Jaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Suatu kali beliau ditawari gelar Doktor Honoris Causa dari UII, namun beliau tidak berkenan dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia. Beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Qurai Shihab bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir, juga sebagai mufassir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran
setiap kali lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran. Posisi beliau selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufassir seperti anggota lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat, profil dan kisah Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.